Pada kesempatan kali ini kita akan melihat topik tentang grafik fungsi. Kita sudah mengetahui berbagai macam cara untuk merepresentasikan suatu fungsi. Nah, dalam kasus ini kita bisa merepresentasikannya ke dalam bentuk visual yang lebih jelas, yaitu dengan menggunakan grafik fungsi, salah satu metodenya. Jadi grafik fungsi itu sendiri itu merupakan himpunan yang berisi titik-titik x, y, sehingga y-nya adalah fx, misalkan fungsinya f. Dan titik-titik tersebut bisa kita gambarkan ke dalam bidang Cartesius sebagai berikut. Misalkan kita punya di sini contohnya ada satu buah titik, x-nya sama dengan a, maka untuk ordinatnya atau koordinat y-nya ini adalah fa gitu. Dan dari grafik fungsi ini kita bisa melihat daerah asal dan daerah hasil dari fungsi tersebut. Daerah asal itu merupakan cakupan dari x-nya dalam grafik fungsi. Sedangkan daerah hasilnya itu adalah cakupan dari y-nya pada grafik fungsi tersebut. Sebagai contoh kita akan lihat grafik y sama dengan x kuadrat. Langkah paling umum untuk mengerjakan grafik fungsi adalah kita kumpulkan titik-titik yang memenuhi persamaan y sama dengan x kuadrat. Lalu kita kumpulkan ke dalam satu bidang Cartesius, dan lalu kita gambarkan hubungannya. Jadi kita siapkan terlebih dahulu bidang Cartesiusnya. Lalu kita plot atau kita gambarkan titik-titik yang kita punya di sini. 0,0 ini memenuhi y sama dengan x kuadrat, lalu 1,1 dan min 1,1, lalu ada juga di 2,4, min 2,4, dan perbanyak lagi titiknya bisa juga di misalkan di setengah, koma seperempat, min setengah, koma seperempat, dan seterusnya, hingga terkumpullah bentuk sebagai berikut, yaitu bentuk parabola. Untuk menguji apakah grafik ini berasal dari fungsi atau tidak, kita biasa menggunakan uji garis tegak atau uji garis vertikal. Caranya adalah sebagai berikut. Jadi diberikan grafik dari suatu persamaan atau fungsi. Jika kita gambarkan garis-garis tegak, maka grafik dari suatu fungsi itu harus memotong hanya satu kali saja. Dan tidak boleh lebih dari satu kali. Jika dia lebih dari satu kali, maka grafik tersebut bukan berasal dari suatu fungsi. Dalam kasus ini, sebagai contoh, kita punya grafik suatu fungsi, karena untuk garis tegak manapun, kita bisa lihat perpotongannya hanya di satu titik saja. Bandingkan dengan grafik sebagai berikut. Kita akan punya ada satu buah garis, di mana dia memotong grafiknya sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana bentuk dari fungsi yang terdefinisi sepotong-sepotong, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan fungsi piecewise. Jadi sebagai contoh kita akan gambar grafik fungsi berikut. 1 minus x jika x-nya kurang dari atau sama dengan minus 1, dan x kuadrat jika x-nya lebih dari minus 1. Pertama-tama, kita sudah mengetahui gambar atau grafik fungsi x kuadrat. Maka dari itu, kita akan batasi untuk x yang lebih besar dari minus 1 atau lebih dari min 1. Kita akan punya bentuknya hanya sepotong parabola sebagai berikut. Lalu, untuk x yang kurang dari atau sama dengan minus 1, kita akan gambarkan grafik garis 1 minus x, yaitu sebagai berikut, dan kita akan potong hanya untuk daerah berikut ya, x yang kurang dari atau sama dengan minus 1. Dan ini adalah gambar grafiknya. Di sini kita perlu memberikan keterangan lingkaran penuh dan lingkaran kosong. Lingkaran kosong di sini mengartikan bahwa nilai fungsinya tidak berada pada titik tersebut. Dan lingkaran penuh mengartikan bahwa nilai fungsinya ada pada titik tersebut. Jadi di sini jika ditanyakan
ini F dari min 1 itu adalah 2, bukan 1. Selanjutnya kita juga bisa membahas karakteristik lain dari grafik fungsi, yaitu salah satunya simetri. Pertama-tama kita akan lihat apa itu arti fungsi ganjil. Jadi fungsi f ini disebut fungsi ganjil apabila dipenuhi persamaan f dari minus x, ini sama dengan minus dari fx, untuk setiap x yang berada pada daerah asal fungsi f. Jika digambarkan dalam grafik fungsi, fungsi ganjil itu mempunyai karakteristik tertentu, yaitu grafik fungsinya akan selalu simetri terhadap titik asal atau titik 0,0. Sebagai contohnya, fungsi x pangkat 3 itu merupakan fungsi ganjil, karena bisa dicek secara aljabar bahwa minus x dipangkatkan 3 itu sama saja dengan minus dari x pangkat 3, yaitu minus dari fx untuk setiap x di himpunan bilangan real. Ini juga bisa dilihat dari grafik fungsi x pangkat 3 bahwa grafik fungsinya juga simetri terhadap titik 0,0. Satu lagi karakteristik tentang simetri fungsi yaitu fungsi genap. Fungsi f ini disebut fungsi genap apabila kita punya f dari minus x itu sama dengan fx untuk setiap x yang berada pada daerah asalnya. Kita bisa lihat dari grafik bahwa di sini kita punya fungsinya ini akan simetri terhadap sumbu y. Jadi grafik fungsinya akan simetri terhadap sumbu y untuk fungsi genap. Sebagai contoh yang paling terkenal itu adalah fungsi x kuadrat yang sebenarnya kita sudah lihat sebelumnya ya grafik fungsinya. Dia merupakan fungsi genap. Secara aljabar kita bisa lihat bahwa minus x dikuadratkan itu sama dengan x yang dikuadratkan, yaitu sama dengan fx. Dan kita tahu juga bahwa dari grafik fungsinya dia parabola yang simetri terhadap sumbu y. Maka dari itu fungsi ini merupakan fungsi genap. Selanjutnya kita akan melihat topik tentang transformasi fungsi. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar grafik fungsi yang baru jika kita ketahui grafik fungsi yang sudah umum kita ketahui. Di sini kita akan lihat dulu tentang translasi atau pergeseran. Jadi misalkan kita punya C, ini bilangan real positif. Dan misalkan kita punya grafik Y sama dengan Fx. Maka dari itu grafik Y sama dengan Fx ditambah C, ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan Fx yang digeser C satuan ke atas. Kebalikannya, Y sama dengan Fx dikurangi C, itu merupakan grafik fungsi yang digeser C satuan ke bawah dari Y sama dengan Fx. Jika kita punya Y ini sama dengan F dari X ditambah C, maka grafik fungsinya adalah grafik fungsi Y sama dengan Fx yang digeser C satuan ke kiri. Dan untuk Y sama dengan F dari X kurang C, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan Fx yang digeser C satuan ke kanan. Selanjutnya kita akan melihat tentang dilasi. Di sini, jika kita punya C-nya bilangan real yang lebih besar dari 1 atau lebih dari 1, maka grafik fungsi Y sama dengan C dikali Fx ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan Fx yang diperbesar secara vertikal dengan faktor C. Kebalikannya, untuk seper C dikali Fx, ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan Fx yang diperkecil secara vertikal oleh faktor C. Dan bila kita kalikan C-nya ke dalam, jadi Y sama dengan F dari C kali X, maka perbesarannya yang dilakukan adalah perbesaran secara horizontal oleh faktor C. Dan kebalikannya, untuk F dari X dibagi C, ini adalah diperkecil secara horizontal ya, oleh faktor C tersebut. Selanjutnya kita akan lihat juga mengenai transformasi yang lain yaitu refleksi atau pencerminan.
Jadi grafik fungsi Y sama dengan F dari minus X ini merupakan grafik fungsi dari Y sama dengan Fx yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Sedangkan Y dari minus Fx, grafik fungsinya bisa diperoleh dengan cara mencerminkan grafik fungsi Y sama dengan Fx terhadap sumbu X. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 10. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, kita bisa tuliskan Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 10 ini sebagai X kuadrat tambah 6X tambah 9 ditambah 1. Dan ekspresi di dalam kurung itu merupakan X ditambah 3 dikuadratkan. Maka dari itu, karena kita sudah ketahui gambar grafik Y sama dengan X kuadrat itu merupakan parabola, kita cukup geser saja 3 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Sehingga kita bisa peroleh dari grafik fungsi parabola Y sama dengan X kuadrat, kita geser 3 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Sehingga kita bisa peroleh grafik fungsi yang diinginkan.